Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat wawancara kerja. Nah, di sini aku pengen bahas suatu pertanyaan ya teman-teman. Mungkin ada yang baru dengar atau mungkin udah ada yang pernah menemukan pertanyaan ini. Yaitu, menurut Anda, siapa perusahaan terbaik di industri ini? Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku ingin ngucapin selamat datang, salam kenal. Silahkan teman-teman bisa explore channelku, biar teman-teman bisa menemukan informasi yang dibutuhkan. Apabila teman-teman membutuhkan informasi terkait dengan karir, teman-teman bisa cek di bagian playlist. Nanti silahkan dipilih terkait dengan kebutuhan. Misalkan kebutuhan terkait dengan informasi secara umum proses rekrutmen, tanya jawab seputar karir, tes interview, dan lain-lain. Apabila teman-teman di sini ada yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, teman-teman bisa cek di bagian community. Di situ aku akan update secara berkala terkait dengan info-info loker yang sedang update. Dan misalkan teman-teman di sini ada yang sedang belajar pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, atau ada yang lagi belajar untuk persiapan rekrutmen BUMN, rekrutmen CSN, CPNS, kayak gitu, teman-teman bisa cek di bagian video shorts. Nah, misalkan teman-teman di sini ada yang pengen belajar interview pertanyaan yang lain, teman-teman nanti bisa cek di bagian playlist ya, atau nanti aku akan taruh cards-nya di atas ini. Yuk kita masuk aja teman-teman ke pertanyaan ini. Biasanya pertanyaan menurut Anda siapa perusahaan terbaik di industri ini? Itu biasanya akan ditanyakan oleh HR daripada oleh user. Nah, bentuk pertanyaannya itu bisa beragam. Misalkan bisa langsung ditembak. Menurut Anda perusahaan terbaik saat ini siapa? Kayak gitu misalkan. Atau anda tahu perusahaan ini bergerak di bidang ini. Nah, menurut Anda di bidang ini siapa yang pemain terbaiknya semacam itu? Nah, bagi teman-teman di sini, kalau misalkan nanti menemukan pertanyaan ini, maka saranku adalah satu, teman-teman harus memposisikan perusahaan yang sedang dilamar ini adalah perusahaan yang terbaik. Kayak gitu. Walaupun mungkin teman-teman menganggap itu sebagai suatu yang sudah yakin atau mungkin kita masih ragu semacam itu, tapi teman-teman harus memposisikan perusahaan yang sedang dilamar ini adalah perusahaan yang terbaik. Kenapa? Satu, pada dasarnya orang itu kan pasti akan mencari sesuatu yang terbaik bagi dirinya, ya kan? Nah, yang kedua, orang biasanya kalau menganggap sesuatu itu yang terbaik, orang akan memberikan suatu respon, suatu tindakan, suatu kontribusi yang baik pula, ya kan? Orang kalau misalkan diberikan pilihan, gitu ya, secara psikologis saja deh, ada sesuatu pilihan gitu, pasti orang akan, kalau ada kesempatan, pasti akan memilih yang terbaik semacam itu. Dan orang biasanya akan serius, ya, kalau ada kesempatan untuk memperoleh yang terbaik. Maka teman-teman harus menjawab bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang terbaik. Oke, lalu apa yang harus dilakukan apabila teman-teman itu belum menghadapi atau menemui pertanyaan ini? Yang pertama, teman-teman harus melakukan riset kepada setiap perusahaan yang dilamar. Kenapa harus melakukan riset? Satu, karena kita nggak tahu perusahaan ini nanti pada saat tes interview, apakah pertanyaan ini akan muncul atau enggak. Yang kedua, pada saat pertanyaan ini nanti muncul di dalam rangkaian interview, teman-teman sudah siap. Tidak hanya menyampaikan nanti bahwa menurut saya PTA ini adalah yang terbaik. Tidak hanya berhenti di situ. Kenapa? Karena teman-teman harus menyampaikannya dengan yakin dan meyakinkan. Lalu setelah riset terkait dengan perusahaan, teman-teman juga riset ke kompetitornya. Misalkan teman-teman lamar kerja di perusahaan yang menghasilkan suatu produk barang. Nah, maka teman-teman harus riset produk sejenis, kompetitornya itu siapa. Lalu gimana terkait ragamnya produk, harganya, kepuasan pelanggan, terus update-update informasi yang ada, program CSR, dan lain-lain. Teman-teman bisa di-update ke arah sana gitu. Pada saat nanti teman-teman sudah, oke, ini riset soal perusahaan yang aku lamar, ini riset terkait dengan perusahaan kompetitor, kayak gitu, maka teman-teman disitu bisa tadi ya melakukan perbandingan tadi, sehingga nanti teman-teman akan melihat nilai plus perusahaan ini dibandingkan perusahaan sejenis. Gitu. Apa keunggulan perusahaan ini di antara ya tadi perusahaan sejenis dan apa keunggulannya di antara industri-industri yang berkesinambungan kayak gitu. Nah, pada saat teman-teman sudah siap melakukan riset semacam tadi, nanti harapannya pada saat misalkan pertanyaan tadi, apa perusahaan terbaik menurut Anda itu muncul, apapun nanti bentuknya, teman-teman bisa menjawabnya dengan lancar kayak gitu.
Teman-teman menjawabnya, aku kasih tips ya. Yang pertama, sampaikan bahwa perusahaan terbaik menurut Anda saat ini adalah perusahaan ini. Yang kedua, teman-teman langsung sampaikan alasan kenapa teman-teman menganggap perusahaan ini adalah perusahaan yang terbaik. Nah, alasan ini didukung dari hasil riset dan perbandingan teman-teman kepada kompetitor yang ada. Yang ketiga, ini opsional. Teman-teman juga boleh menyampaikan di akhir terkait dengan harapan teman-teman untuk bisa ikut berkontribusi memberikan yang terbaik ke siapapun yang ingin dilayani oleh perusahaan ini menggunakan jasa atau produknya kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa sampaikan. Ini contoh aja teman-teman buat nanti terkait dengan bagaimana teknik penyampaiannya disesuaikan dengan gaya komunikasi teman-teman masing-masing. Ingat, sampaikan dengan yakin, sampaikan dengan bahasa baku, dan sampaikan dengan runtut semacam tadi. Contoh, menurut saya di industri ini PT ini masih sebagai perusahaan yang terbaik. Boleh bahasanya gitu. Atau menurut saya di industri ini perusahaan yang terbaik adalah perusahaan ini, PT ini. Hal tersebut saya yakini berdasarkan riset yang sudah saya lakukan sebelumnya bahwa sebenarnya ada beberapa perusahaan yang memang bergerak di bidang ini. Namun saya melihat bahwa terkait dengan ragamnya produk, kemudian sebaran pelayanan yang bisa diberikan dan kepuasan-kepuasan para pembelinya, menurut saya perusahaan ini adalah yang terbaik karena saya adalah salah satu pengguna dari produk ini. Selain itu, berdasarkan informasi yang saya tahu, selama 10 tahun terakhir, perusahaan ini juga membuka lowongan pekerjaan yang setara, tidak hanya kepada pelamar-pelamar biasa, namun ada slot khusus bagi penyandang disabilitas. Nah, itu adalah hal yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Boleh teman-teman bilang gitu. Atau misalkan teman-teman bisa disampaikan bahwa perusahaan ini sudah memiliki banyak sekali produk dan layanan yang disukai oleh masyarakat. Bahkan berdasarkan riset yang saya lakukan, perusahaan ini sudah ekspansi ke luar negeri. Dan itu merupakan perusahaan pertama dan yang sampai sekarang belum ada yang nyusul, di mana produk-produknya sudah bisa diekspor ke sini. Nah, menurut saya itu adalah hal positif, hal terbaik yang belum bisa diikuti oleh industri-industri lain atau kompetitor-kompetitor. Sehingga itulah mengapa saya yakin saya melamar di perusahaan ini agar saya juga dapat memberikan kontribusi terbaik ke konsumen, misalkan gitu. Dengan cara menjadi bagian dari perusahaan ini. Boleh nanti silahkan teman-teman sampaikan saja semacam itu. Lalu, ada kemungkinan nggak kalau misalkan aku ngelamar di perusahaan ini, terus jawabnya perusahaan terbaik adalah perusahaan itu. Terus habis itu kita ditolak. Ya, ada kemungkinan. Kenapa? Ini aku nggak bilang pasti ya teman-teman. Tapi aku udah menemukan kalau puluhan belum belasan orang yang sudah pernah aku temukan, aku tanya, pernah nggak ditanya semacam ini? Iya Kak. Terus jawabannya gimana? Nah, waktu itu ada beberapa teman ini yang pada saat ngelamar kerja di perusahaan A, tapi bilang perusahaan yang terbaik adalah perusahaan B. Nah, itu di situ ada yang interviewnya tuh langsung diperpendek. Terus kayak udah mau selesai. Ada yang banyak tuh yang katanya muka rekruternya tuh berubah. Ada yang mengernyitkan dahi, terus dan lain-lain gitu. Bahkan teman-teman aku sendiri dulu waktu menjadi seorang fresh grad, aku pernah, ini konyol sih semacam itu. Jadi ini bukan di interview, ini di ujian tertulis semacam itu. Di situ tuh ada list nama-nama perusahaan. Kemudian tugasnya adalah kita harus mengurutkan dari yang terbaik sampai yang menurut kita yang peringkat paling terakhir. Katakanlah 10 nama perusahaan waktu itu. Nah, perusahaan yang aku lamar gitu, waktu itu kan aku nggak ada ilmunya ya teman-teman. Itu aku tulis di nomor 2 atau 3 gitu. Yang nomor 1 tuh aku tulis gitu kan. Udah aku tulis. Setelah tes, kan itu masih ada tahap selanjutnya teman-teman setelah ngisi form gitu. Tahap selanjutnya itu, saya ingatku tuh psikotes. Nah, sorry, bukan psikotes. Tahap selanjutnya itu ada interview. Jadi pada saat aku ngisi ini tuh bareng sama psikotes. Tapi apa teman-teman? Aku nggak lolos ke interviewnya itu. Waktu itu aku mikir bahwa oh mungkin karena aku tuh bukan berasal dari sebenarnya ya dari jurusan itu. Tapi banyak teman-teman yang dari jurusan itu tuh lolos di luar jurusan itu tuh lolos kayak gitu.
Berarti aku mikir, berarti mungkin bukan gara-gara itu. Terus kita, karena pelamarnya beberapa banyak yang aku kenal kan, gitu. Kita cari persamaan dan perbedaan dari apa yang kita lakukan. Nah, ternyata teman-teman yang nggak lolos ini bukan karena beda jurusan, karena memang dari lokernya terbuka untuk dari jurusan lain. Tapi untuk setiap orang yang isinya itu tidak naruh perusahaan ini di urutan pertama, itu nggak lolos macam itu, otomatis kayak nggak lolos gitu. Nah, ini jadi waktu itu kan aku nggak tahu ya teman-teman, dan itu baru fenomena pertama yang ada di aku, sehingga aku nggak bikin konten semacam ini. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku punya komunitas loker, akhirnya aku dapat pertanyaan dari teman-teman, dan akhirnya aku dapat sumber-sumber informasi. Ternyata benar, bahwa aku yakin bahwa secara psikologis memang benar, kita itu harus yakin apa yang kita lamar adalah yang terbaik, apa yang kita pilih adalah yang terbaik, agar kita juga yakin untuk memberikan kontribusi terbaik. Nah, silahkan, sementara itu aja ya dari aku teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan bareng. Silahkan dilatih pertanyaan ini. Apabila nanti teman-teman ada perspektif lain terkait dengan bagaimana cara menjawab pertanyaan, menurut Anda, mana perusahaan terbaik saat ini di bidang ini atau di industri ini? Teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Thank you.